Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ilham. Di pertemuan praktikum sistem operasi kali ini kita akan belajar tentang organisasi file pada sistem operasi Linux. Langsung saja pada materinya. Yang pertama itu adalah dasar teori organisasi file. Nah, pada sistem Linux itu organisasi sistem filenya itu menyerupai pepohonan atau sering disebut dengan tree, dengan nodenya atau yang paling atas itu adalah root, kemudian ada directory dan subdirectory. Bisa dilihat pada gambar ini bahwa root itu dilambangkan dengan simbol slash, kemudian ada directory, dan kemudian di bawahnya ada subdirectory. Kemudian untuk tipe file pada Linux itu sendiri terdapat 6 tipe file. Yang pertama itu ada ordinary file, kemudian ada directory, ketiga ada block device, keempat ada character device, dan kelima ada name, pip, atau vivo. Yang terakhir ada link file. Selanjutnya adalah property file. Nah, pada sistem Linux itu terdiri dari beberapa karakter yang memiliki arti tersendiri. Karakter yang pertama ada tanda strip, itu berarti file biasa, kemudian D atau directory, kemudian L atau simbol link, kemudian B block special file, kemudian C karakter special file, ada S atau socket link, kemudian yang terakhir ada P atau vivo, yaitu dengan izin akses, yaitu untuk menentukan hak user terhadap file ini. Kemudian jumlah link itu adalah jumlah link pada suatu file. Kemudian pemilik atau owner itu menentukan siapa pemilik file ini. Kemudian group itu menentukan grup yang memiliki file ini. Kemudian ada jumlah karakter untuk menentukan ukuran file dalam bit. Kemudian waktu pembuatan itu menentukan kapan file terakhir dimodifikasi atau dibuat. Kemudian yang terakhir adalah nama file, yaitu menentukan nama file yang dimaksud. Sebagai contoh ini, strip rw, strip r, strip r, min sampai seterusnya sampai F2 ini, di mana ini ada yang pertama ada tipe file, kemudian izin aksesnya, kemudian jumlah linknya 1, kemudian pemiliknya itu yaitu root, kemudian grupnya itu juga root, jumlah karakternya itu ada 5, waktunya bisa dilihat, dan nama filenya yaitu F2. Kemudian untuk nama file tersendiri itu terdiri dari maksimal 255 kata berupa alfanumerik dan beberapa karakter spesial lainnya. Bisa dilihat sendiri. Kemudian untuk izin akses, pada sistem Linux harus memiliki pemilik atau owner, yaitu nama pemakai Linux atau account yang terdaftar pada /etc/passwd. Dengan izin akses tersendiri dibagi menjadi peran, yaitu yang pertama pemilik atau owner, kemudian kelompok atau grup, yang ketiga adalah holders atau lainnya. Selanjutnya, setiap peran dapat melakukan 3 operasi, yaitu pada sistem file, yaitu R atau read untuk izin membaca, kemudian W atau write untuk izin mengubah atau membuat, kemudian yang ketiga ada X atau execute untuk menjalankan atau mengeksekusi program. Selanjutnya untuk pada directory itu juga sama pada file, namun dalam directory ini beroperasinya juga harus di directory, yaitu R untuk membaca atau read, kemudian W write untuk mengubah atau membuat file, kemudian yang ketiga X atau execute untuk masuk ke directory atau CD. Selanjutnya ada Umask atau User File Creation Mode Mask, yaitu untuk mengatur izin akses ketika suatu file atau directory akan dibuat dalam menggunakan perintah unmask atau Umask. Kemudian ada link atau shortcut. Link sendiri adalah sebuah teknik untuk memberikan lebih dari satu nama file dengan data yang sama atau semacam shortcut pada sistem operasi Windows. Nah, untuk shortcut atau link itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada hard link dan soft link atau symbolic link. Dan perlu diketahui bahwa
Di setiap Linux itu memiliki inode, yaitu struktur yang menyimpan informasi-informasi berdasarkan mengenai isi dari suatu file, yang berisi antara lain ukuran file, kemudian waktu modifikasi, dan mode akses, serta lokasi. Yang pertama ada hard link. Ketika suatu file dibuat, nama file yang diberikan akan secara otomatis dihubungkan secara hard link ke inode baru yang kemudian menunjuk ke isi file yang terletak pada hard disk. Berarti untuk hard link ini adalah suatu file yang akan dibuat secara otomatis langsung dihubungkan dengan hard link menunjuk ke isi file yang terletak pada hard disk. Selanjutnya kalau yang kedua adalah soft link, yaitu kalau soft link adalah merujuk pada nama asli, nama file asli, bukan inode dan juga bukan isi dari hard disk. Jadi perbedaannya, untuk hard link ini merujuk atau menunjuk ke isi file yang terletak pada hard disk. Jika untuk soft link, yaitu untuk merujuk pada file asli, yaitu tidak dari node, bahkan bukan dari hard disk. Selanjutnya untuk kegiatan praktikumnya bisa disimak di slide ini. Untuk yang pertama atau percobaan pertama yaitu tentang izin akses. Yang pertama untuk melihat identitas diri. Nah, di sini untuk melihat identitas diri yaitu bisa menggunakan perintah ID. Kemudian ada perintah lagi grep ilham spasi /etc/passwd. Kemudian ada grep spasi 1000 spasi /etc/group. Nah, di sini ID ini untuk melihat yang ada pada Linux, baik ID user, kemudian ID group, kemudian device, dan lain-lain. Di sini untuk ID usernya, user ID yaitu Ilham, kemudian grup ID-nya juga Ilham, kemudian grupnya juga Ilham, dan lain sebagainya. Untuk grep, kemudian ini, Ilham ini apa? Ini adalah nama dari user Linux kita. Jadi nanti ini diganti dengan user kalian sendiri-sendiri. Selanjutnya, yang ketiga grep spasi 1000. Nah, 1000 ini didapat dari nomor grup. Ya, bisa dilihat pada ID di atas ini. ID grupnya yaitu 1000. Selanjutnya yaitu kedua, memeriksa direktori home. Untuk memeriksa direktori home dapat digunakan menggunakan perintah ls spasi -l kemudian /home/ilham. Berarti ls ini adalah untuk memeriksa atau menampilkan dari suatu file, struktur file. Nah, kalau L itu secara keseluruhan, berarti ls-l yaitu untuk menampilkan sistem file secara keseluruhan dari directory home kemudian ilham. Kemudian yang ketiga adalah mengubah izin akses atau chmod. Untuk perintahnya yaitu touch F1 spasi F2 spasi F3 kemudian ls spasi -l. Di mana perintah ini berarti membuat file baru yaitu dengan nama F1 kemudian F2 dan F3. Setelah selesai membuat file, kemudian kita mengecek menggunakan ls-l apakah file yang kita buat itu sudah terbuat atau belum. Di sini filenya sudah terbuat yaitu ini F1, F2, F3. Jadi fungsi dari touch tadi untuk membuat file baru. Selanjutnya yaitu chmod u plus x spasi F1 kemudian chmod G sama dengan W spasi F1 kemudian chmod O min R spasi F1 kemudian ls spasi -l, di mana chmod
U plus X sama dengan F1 ini berarti untuk mencabut izin execute atau eksekusi pada file 1 yang akan dieksekusi user. Kemudian untuk kedua, chmod G sama dengan W spasi F1 ini untuk memberikan izin atau menambahkan izin read kepada grup atau sekedar membaca atau melihat pada file 1 juga. Kemudian untuk chmod O-R spasi F1 ini untuk memberi akses kepada order untuk read maupun atau menulis pada file F1. Kemudian selanjutnya untuk menampilkannya yaitu dengan ls spasi main L. Bisa dilihat bahwa ini izin akses yaitu F1, F2, F3 sudah bisa diizinkan seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya adalah perintah chmod sama dengan A sama dengan X spasi F2, kemudian chmod A plus X, G min R, O sama dengan W spasi F3, kemudian ls min L, di mana chmod A sama dengan X F2 itu artinya untuk memberikan izin kepada all atau grup, user, dan order untuk bisa mengeksekusi file F2 tersebut. Kemudian untuk chmod A plus X, G min R, O sama dengan W spasi F3 itu berfungsi untuk merubah akses pada file F2, yaitu untuk A plus X itu menambahkan hak akses untuk menghilangkan hak akses execute pada user. Kemudian untuk G min R itu untuk menambahkan hak akses read pada grup. Kemudian O sama dengan W itu merubah hak akses hanya read pada orders pada file 3 ini, F3 maksudnya. Kemudian untuk menampilkannya yaitu dengan ls min L. Bisa dilihat ini sudah bisa izin aksesnya F1, F2, F3. Selanjutnya ada lagi tentang perintah chmod 751 spasi F1, kemudian chmod 624 spasi F2, kemudian chmod 430 spasi F3, kemudian ls min L. Di mana chmod 751 F1 ini user dapat read, write, and execute. Kemudian kalau grup itu hanya bisa read and execute, kemudian orang lain atau ordersnya hanya bisa mengexecute saja. Kemudian untuk chmod 624 pada file F2 itu user dapat membaca dan merubah. Kemudian untuk grupnya hanya bisa merubah. Kemudian untuk orang atau ordersnya hanya dapat membaca saja. Kemudian chmod 430 F3 yaitu pemilik hanya dapat melihat, kemudian grup dapat mengedit atau mengubah, dan user lain atau orders dapat mengeksekusinya pada file F3. Kemudian dapat kita menampilkannya dengan ls min L seperti gambar di bawah ini, di bawahnya. Selanjutnya yang keempat adalah mengganti kepemilikan menggunakan perintah chown. Kalau chmod tadi izin akses, kemudian kalau chown ini untuk mengganti kepemilikan. Perintah yang pertama yaitu chown ilham F1, di mana ilham ini adalah sebuah user dari Ubuntu saya. Kemudian kedua chown ilham F2, kemudian chown ilham F1 spasi F3, kemudian menampilkannya dengan ls min L. Untuk perintah chown ini digunakan untuk kepemilikan user. Nah, untuk melakukan penggantian kepemilikan, kita harus masuk terlebih dahulu ke dalam root, user root kita. Untuk mengetahui apakah kita sudah masuk, itu dapat dilihat dengan simbol ini, simbol dolar ini, bahwa kita ini sudah masuk dalam sebuah root di Ubuntu kita, di mana kita
akan mengganti kepemilikan dari file F1, kemudian F2, dan F1 dan F3. Kemudian menampilkannya dengan ls-min-l. Untuk hasilnya dapat dilihat di seperti bawah ini. Kemudian yang kelima adalah mengubah grup. Untuk mengubah grup itu dilakukan hanya oleh pemilik atau usernya dengan menggunakan perintah chgrp spasi group owner atau 1000 ini pas bisa dilihat pas waktu awal tadi 1000 kemudian spasi F1. Kemudian untuk menampilkannya sama yaitu ls-min-l. Selanjutnya perintah grep spasi ilham spasi /etc/group, di mana grep ini untuk menampilkan baris atau kata, semua kata yang mengandung kata ilham pada sistem file di direktori /etc/group. Untuk hasilnya seperti bawah ini. Kemudian kita masuk pada percobaan kedua tentang Umask atau User File Creation Mode Mask. Untuk yang pertama adalah menentukan izin akses awal pada file maupun di direktori. Perintahnya yaitu dengan touch my file, kemudian ls-min-l my file. Untuk touch my file ini berarti kita membuat file dengan nama my file dengan file baru yaitu bernama my file ini. Kemudian untuk menampilkannya lebih rinci, kita dapat menggunakan ls-min-l spasi nama file yang sudah kita buat tadi yaitu my file ini. Kemudian untuk spesifikasinya akan muncul di bawahnya seperti ini. Kemudian yang ketiga itu melihat nilai Umask. Untuk melihat nilai Umask itu terdapat dua cara atau dua perintah. Yang pertama itu menggunakan perintah Umask, yaitu akan menampilkan sebuah nilai Umask secara desimal seperti ini. Berarti nilai dari Umask-nya adalah 2. Kemudian yang kedua, cara kedua atau perintah kedua menggunakan Umask spasi min S besar, yaitu untuk melihat nilai Umask secara detail atau cara kepemilikannya yaitu seperti di bawah ini. Kemudian yang ketiga adalah modifikasi nilai Umask. Untuk perintahnya itu Umask 207, berarti itu adalah kita akan memodifikasi atau mengolah nilai Umask-nya menjadi 207. Kemudian untuk Umask ini sendiri digunakan untuk melihat nilai yang sudah kita ubah. Berarti dari kita mengubah 207, kita lihat menggunakan perintah Umask ini apakah sudah terganti dengan nilai 207. Nah, ini berarti ini sudah terganti nilainya Umask. Kemudian touch new file, yaitu dengan membuat file bernama new file. Selanjutnya ada mkdir mydir, yaitu membuat direktori baru dengan nama direktorinya yaitu mydir. Untuk melihat apakah file kita yang kita buat dan direktori baru yang kita buat sudah terbuat atau belum, kita akan melihatnya dengan ls-min-l. Kita akan ditampilkan seperti ini. Kita cari apakah sudah terbuat. Nah, ini sudah terbuat, yaitu direktori new file dan file my file. Selanjutnya yaitu perintah Umask ini. Nah, untuk praktikum ini akan dibandingkan dengan praktikum sebelumnya. Bagaimana kesimpulannya? Untuk perintahnya, yang pertama itu Umask 077, berarti kita mengubah nilai Umask-nya menjadi
077, kemudian membuat file baru dengan nama xfile atau perintah xfile, kemudian untuk perintah mkdir spasi xdir ini berarti kita membuat direktori baru bernama xdir. Kemudian untuk menampilkannya apakah sudah terbuat itu menggunakan ls-l, yaitu untuk menampilkan secara rinci atau detail dari sebuah file atau direktori yang kita buat tadi, yaitu file xfile kemudian direktori xdir di bawah ini, seperti di bawah ini. Kemudian dari hasil perbandingan percobaan dua di atas tadi atau sebelumnya tadi, perintah di atas digunakan untuk merubah Umax menjadi 027, berarti user pemilik dapat merubah dan membaca, sedangkan user lainnya hanya dapat membacanya. Kemudian untuk Umax 077 hanya user yang dapat melihat dan membaca direktori xfile yang hidden atau tersembunyi. Kemudian kita akan masuk ke percobaan yang ketiga tentang link atau shortcut. Tadi link itu dibagi menjadi dua, yaitu hard link kemudian ada soft link. Nah, yang pertama ini adalah tentang hard link. Untuk perintahnya yaitu echo spasi petik halo apa kabar, petik lagi kemudian tanda lebih dari spasi nama file, yaitu di sini halo.txt, kemudian untuk menampilkannya ls-l. Apa maksud dari perintah ini? Nah, perintah ini akan menuliskan sebuah kata, yaitu halo apa kabar, ke dalam file halo.txt yang akan otomatis terbuat. Jadi echo ini digunakan untuk menuliskan kata-kata, yaitu kata-kata halo apa kabar ini ke dalam file halo.txt secara otomatis. Untuk mengeceknya sama seperti yang tadi dengan menggunakan ls-l. Maka file halo.txt yang di dalamnya terdapat kata halo apa kabar sudah tersimpan atau terbuat. Kemudian untuk perintah ln spasi halo.txt spasi hardlink kemudian ls-l, di mana selanjutnya ada perintah cat hardlink kemudian mkdir newdir, selanjutnya ada ln hardlink spasi newdir / halo juga, kemudian cat spasi newdir / halo juga, kemudian yang terakhir adalah ls-l dari medir. Untuk artinya atau maksud dari perintah ini yaitu untuk ln spasi halo.txt hardlink itu membuat tautan atau link antar file dari file halo.txt ke hardlink. Kemudian kita tampilkan menggunakan ini ls-l. Ini berarti seperti ini. File halo.txt kita tautkan atau kita linkkan ke file hardlink ini. Jadi untuk hasilnya sudah terbuat atau belum ini halo.txt sama hardlink. Kemudian ada perintah cat spasi hardlink yaitu untuk melihat isi dari file hardlink, di mana hardlink tadi sudah kita isi dengan kata halo apa kabar itu. Selanjutnya ada mkdir newdir yaitu untuk membuat direktori baru bernama direktori newdir. Selanjutnya ada ln spasi hardlink spasi newdir / halo juga, yaitu untuk membuat link hardlink pada file newdir ini ke halo juga, ke file halo juga. Kemudian ada perintah cat spasi newdir / halo juga, yaitu untuk melihat isi file halo juga pada direktori newdir, di mana isinya adalah halo apa kabar.
Kemudian untuk menampilkan dari isi dari medir yaitu menggunakan ls min l spasi medir. Selanjutnya yang kedua yaitu soft link atau symbolic link, di mana untuk perintahnya itu sendiri ada ini, ln spasi min s spasi hello.txt spasi soft link, kemudian ada ls min l, kemudian selanjutnya ada cat spasi soft link, di mana ln spasi min s spasi hello.txt soft link ini untuk membuat tautan atau link simbolik dengan file hello.txt ini. Perbedaannya apa dengan file dengan hard link? Perbedaannya pada perintah ini. Kalau hard link tadi langsung ln kemudian file yang akan dituju. Kalau soft link ini ada tambahan min s-nya. Kemudian untuk menampilkannya atau menampilkan hasil secara detailnya yaitu dengan menggunakan ls min l. Untuk hello.txt dan soft link-nya apakah sudah terbuat atau belum, kita bisa dilihat pada gambar paling bawah ini, soft link ke hello.txt. Kemudian perintah cat spasi soft link itu untuk melihat isi dari soft link, di mana soft link tadi berisi kata-kata halo apa kabar. Selanjutnya yang ketiga adalah cara menghapus link, yaitu dengan menggunakan perintah rm atau remove. Untuk perintahnya yaitu rm spasi hello.txt. Kenapa hello.txt? Karena yang dibuat link tadi merupakan file dari hello.txt. Kemudian cat spasi hard link yaitu akan menampilkan atau melihat isi file hard link yaitu berupa kata-kata halo apa kabar. Kemudian cat soft link itu ada keterangan no source file or directory, yaitu berarti file itu tidak ada atau sudah hilang, karena file pada soft link ini tadi sudah dihapus yang berisi tentang hello.txt tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat dan semangat mengerjakan praktikumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.